Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Ayu Suwartanti dari kelas 1B NIM 2106311000041 Pendidikan Informatika. Akan melakukan tugas tafakkur fikih, yakni tentang berwudu. Pengertian berwudu. Mengutip buku fikih wudu versi mazhab Syafi'i oleh Muhammad Ajib RJMA, wudu berasal dari bahasa Arab yang artinya kebersihan. Sedangkan secara istilah, wudu adalah aktivitas khusus menggunakan air pada anggota badan yang diawali dengan niat. Perintah berwudu sebelum sholat ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Begitupun yang termaktub dalam hadis disampaikan bahwa wudu menjadi penentu diterima atau tidaknya sebuah sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu." Syarat sah wudu, yakni menggunakan air suci untuk berwudu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang menajiskan." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit, seperti cat kuku dan sebagainya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ada seseorang yang berwudu dan meninggalkan satu tempat di kakinya tidak dibasuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihatnya, maka beliau bersabda, "Kembali dan perbaiki wudumu." Maka dia kembali dan kemudian dia sholat. Hadis riwayat Muslim. Rukun wudu. Yang pertama, niat. Niat dalam wudu harus dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah untuk yang pertama kali. Adapun niat wudu yaitu nawaitul wudu liraf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala, yang artinya saya berniat wudu untuk menghilangi hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Muka atau wajah yang dimaksud adalah dari ujung tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ujung dagu dan bagian antara kedua telinga. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian membasuh tidak cukup dengan mengenakan air ke wajah, tetapi ada keharusan untuk menggosok-gosoknya. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Bagian tangan yang diwajibkan dibasuh adalah mulai dari telapak tangan, pergelangan tangan sampai siku. Disunahkan mulai dari tangan kanan kemudian kiri, dan disunahkan pula masing-masing tangan dibasuh sebanyak 3 kali. Yang keempat, mengusap sebagian kepala atau rambut. Mengusap kepala atau rambut cukup dengan mengenakan bagian rambut dengan air. Adapun bagian yang dimaksud bisa berarti separuh, seperempat, bahkan sehelai rambut asalkan terkena air sudah dianggap mencukupinya. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Batasnya adalah mulai dari seluruh bagian telapak kaki, baik bagian bawah atau bagian atas, sampai mata kaki. Tata caranya sama dengan membasuh kedua tangan, di mana air harus benar-benar mengalir ke seluruh
bagian kaki dan dianjurkan menggosoknya. Yang keenam, tertib, yakni berurutan sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Wudhu harus dilakukan sesuai urutannya, dimulai dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap bagian kepala atau rambut, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Pengertian sunnah wudhu yaitu amalan-amalan yang menyempurnakan pahala wudhu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jika hal-hal amalan-amalan tersebut ditinggalkan, maka wudhunya tetap sah dan tidak perlu diulangi lagi. Ada 10 macam sunnah wudhu. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur sebanyak 3 kali. Yang keempat, menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh semua bagian kepala. Yang keenam, membasuh kedua telinga. Yang ketujuh, mencela-cela jenggot. Yang kedelapan, mencela-cela jari jemari baik kaki maupun tangan. Yang kesembilan, mendahulukan yang kanan. 10. Mengulangi setiap basuhan tadi sebanyak 3 kali. Kok saya sampai amber? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.